Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Welen Oidu. Pada video kali ini kita akan coba membahas soal latihan sederhana dengan menggunakan Macmon. Ikut terus ya videonya sampai habis. Sebelum melanjut ke video, buat teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar dapat info terbarunya. Bye. Oke, ini adalah soal latihan kita pada pertemuan hari ini dengan topologi diberikan sebagai berikut. Di sini kita untuk terhubung ke ISP biasanya kan kita menggunakan T1 atau kabel. Sekarang di soal kita tuntut untuk menggunakan WLAN yang ada pada mikrotik ini. Kemudian nanti setelah terhubung kita dicobakan lagi pada Ether 3 dan Ether 2. Pengaturan dan konfigurasi soal sudah disesuaikan dengan pengaturan soal. Pertama router, 2 PC, 3 VPN, 4 IP address. Oke, kita lanjut saja bagaimana mengeksekusinya. Yang pertama tadi kita akan pengaturan dan konfigurasi pada router seperti ini. Langkah pertama kita buka dulu Winbox. Kalau belum terreset, kalau dalam kondisi seperti ini berarti sudah terreset. Untuk amannya, karena mikrotik kita gunakan untuk secara kelas bersama-sama, lebih baik kita reset dulu dengan langkah klik pada MAC address, kemudian connect. Pastikan semua router board kita sudah terreset pada menu sistem dan reset konfigurasi. Kemudian kita checklist no default dan reset konfigurasi. Kemudian ada perintah, do you want to reset all your configuration network? Yes. Tunggu beberapa saat, dia akan kembali restart. Setelah bunyi deep sekali layar di tampilan mikrotik, Winbox kita akan keluar dengan sendirinya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, router sedang bunyi 2 kali. Kemudian pada klik tombol refresh kita pastikan IP addressnya itu sudah menjadi di sini nantinya 00, baru sudah terreset secara habis dia. Oke, kita refresh lagi. Oke, sudah. Kemudian pada MAC address kita klik, lalu kemudian tombol connect. Pastikan di sini tidak ada yang terhubung ke Ether 1-nya menggunakan kabel, karena di soal tadi kita menggunakan WLAN yang ada pada mikrotik. Connect. Pada petunjuk soal, yang kita lakukan di sini adalah konfigurasi. Yang pertama adalah router. Reset konfigurasi sudah kita lakukan. Kemudian beri identitas router sesuai dengan nama peserta. Jadi pada sistem identity kita isi dengan nama masing-masing peserta. Di sini kita cobakan nama tes. Di sini nanti teman-teman semua isi dengan nama peserta. Kemudian apply, oke. Setelah itu pastikan langkah ketiga konfigurasi terhubung ke internet secara wireless dan pengalamatan secara dinamis. Untuk terhubung secara dengan wireless, pastikan kita sudah mengaktifkan WLAN yang ada pada mikrotik dengan cara tinggal tombol enable. Oke, setelah dienabelkan, kemudian pada tab wireless, kita pindah ke security profile. Di sini kita akan mencari hotspot atau akses point yang ada di lingkungan sekitar kita dengan cara masukkan password atau supaya terhubung ke akses point yang ada. Nama ini boleh diubah, boleh tidak. Kita biarkan aja dengan nama profil 1.
modenya kita ambil aja dynamic key. Karena berhubung wifi yang ada di sini menggunakan passwordnya WPA dan WPSK, kita inputkan passwordnya dulu. Pastikan passwordnya betul yang sesuai dengan password yang telah diberikan. Oke, sudah kita masukkan passwordnya. Tadi nama profil tidak kita ganti. Kemudian pada mode kita ambil dynamic key, authenticity WPA PSK dan WPA2 PSK. Ini adalah password yang akan terhubung ke akses point-nya. Dan apply. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali lagi pada menu interface. Kita pilih WLAN. Kemudian kita perlu ambil scan. Interface-nya yang kita pilih adalah WLAN. Dan start. Cari akses point yang akan kita terhubung. Pada contoh ini saya menggunakan akses point Veleno dan dipilih adalah AP. Disesuaikan dengan kondisi akses point yang ada di lingkungan tempatnya. Dan klik tombol connect. Oke, kita lihat menu yang lainnya. Pada menu wireless ini biarkan aja menjadi station. Yang paling penting di sini adalah security profile. Kita hubungkan dengan profile yang kita buat tadi, karena ini adalah menghubungkan ke passwordnya. Kemudian apply. Oke. Pastikan WLAN-nya sudah statusnya menjadi R atau running. Kalau sudah running, berarti secara fisik router board kita yang ada WLAN-nya sudah terhubung ke access point yang ada di lingkungan sekitar kita. Untuk soal konfigurasi nomor 3 sudah terlaksanakan. Kemudian yang keempat berikutnya, DHCP server lokal melayani host yang terhubung melalui Ether 3. Oke, sebelum masuk ke sini, tadi terhubung secara wireless dengan pengamatan secara dinamis. Kita baru hanya terhubung ke access point, belum mendapatkan IP address alamat dari WLAN yang ada pada router board. Bagaimana cara mendapatkan IP addressnya? Kita ambil IP DHCP client. Kemudian ambil tanda tombol tambah. Interface yang kita pilih adalah WLAN, karena WLAN akan mendapatkan IP secara otomatis dari access point yang kita pilih tadi. Apply. Oke. Karena ini belum masa, kita enablekan. Pastikan status ini menjadi bound. Oke. Kalau sudah bound, kita cek lagi pada menu IP address untuk memastikan apakah WLAN kita sudah mendapatkan IP-nya. Oke, kita sudah mendapatkan nama IP. Baru kita lanjut ke langkah berikutnya. DHCP server lokal hanya terhubung melalui Ether 2 dan Ether 3. Sebelum masuk ke membuat DHCP server untuk Ether 2 dan Ether 3, berarti kita harus membuat dulu IP address untuk Ether 2 dan Ether 3. Mana caranya? Terletak pada menu IP address. Kita tambahkan dulu pada soal Ether 2 itu 172.30.30xx/28. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas subnetting. Kita lihat cari XX ini adalah oktet keempat dari nomor urut keempat kita. Oke, kita harus menggunakan IP address yang sudah dicari secara manual kemarin. Di 172.30.30.30. Karena absen terakhir, Bapak menggunakan IP 102 IP 30.2 untuk Ether
2 slash, jangan lupa slash 28. Apply. Oke, itu untuk Ether 2. Untuk Ether 3 sama langkah semuanya, 192 168 titik 22 titik 2 slash 28 untuk Ether. Interface-nya ambil Ether 3. Apply. Oke, sudah. Kemudian kita sudah membuat untuk WLAN, sudah mendapatkan IP. Untuk Ether 2 dan Ether 3 juga sudah kita buat. Yang XX tadi kita menggunakan subnetwork sesuai dengan nomor absen kelompok. Yang dihitung adalah subnet pada oktet ke-4. Kemudian kita sudah selesai. Kita masuk berikutnya. Belum, DHCP server lokal melalui Ether 2 dan Ether 3. Berarti kita akan memberikan DHCP server untuk Ether 2 dan Ether 3. IP DHCP server. DHCP setup untuk Ether 2. Oke, di 30. Next. Ini tinggal next saja. Kemudian next. Selesai. Langkah yang sama kita gunakan untuk Ether 3. Next. Lagi tinggal next saja. Oke. Ini kenapa merah? Karena Ether 3 belum ada satupun perangkat yang terhubung ke sini, maka dia berwarna merah. Di sini kan masih kosong. Untuk laptop kita menggunakan Ether 2. Oke. Langkah selanjutnya, karena sudah tadi kita kembali lagi, DNS jangan lupa di allow remote request. Kenapa? Biar nanti yang terhubung ke mendapatkan IP secara otomatis. Kemudian satu lagi, biar dari WLAN kita, dari WLAN yang tadi memberikan internet kepada klien nanti akan terhubung, baik Ether 2 maupun Ether 3, kita harus mengaktifkan dulu IP firewall NAT, Network Address Translation. Cara tambah chainnya NAT. Out interface adalah dari WLAN. Out ini adalah sumber internet kita. Kalau nanti sumbernya dari Ether 1, pada soal kita menggunakan outnya melalui wireless atau WLAN. Kemudian pada action ambil mesh wireless. Apply. Oke. Lihat nanti pada sekarang laptop kan terhubung pada Ether 2. Apakah sudah mendapatkan IP otomatis atau tidak nanti? Karena DHCP server untuk Ether 2 sudah kita setting tadi. Oke. Sambil menunggu, alasan keamanan, router hanya dapat diakses internet secara remote lokal melalui Winbox di port 8123. Oke. Di 8123 terletak pada menu IP service. Soalnya Winbox diganti menjadi portnya menjadi 8123 ya, untuk keamanan. Oke. Perhatikan di sini network kita sudah connect internet. Untuk mengujinya, kita pastikan kita ping dulu ke google.com. Oke, sudah connect. Kita ping lagi ke IP address yang di bawahnya, Ether 2. Ping 172.30.30.3 misalkan. Oke, karena 3 belum ada. Titik 2 tadi ya, salah. Oke, sudah connect, berarti internet sudah aman. Kita lanjut soal. Lakukan
pembatasan manual akses internet untuk koneksi yang terhubung melalui Ether 2. Ether 2 ini besaran bandwidthnya adalah 5 Mbps. Berarti semua yang terhubung ke Ether 2 itu akan mendapatkan bandwidth sebesar 5 Mbps. Oke, caranya terletak pada menu Q, pembatasan bandwidth, ambil simple Q, kemudian ambil tanda tambah. Pada name kita biarkan aja, mau diganti Q1 boleh atau Q5 mega boleh. Dan di sini adalah pada target. Di sini soal target hanya dibatasi untuk Ether 2. Kemudian target upload di soal kita ditargetkan 5 mega. Target download juga 5 mega. Oke. Dan apply. Oke. Lihat. Q-nya sudah buatlah Q1, targetnya Ether 2, uploadnya 5 mega, downloadnya juga 5 mega. Sampai sini. Kemudian akses YouTube dan Detik hanya dapat dilakukan oleh salah satu host yang terhubung ke internet melalui Ether 3. Berarti hanya salah satu IP address yang terhubung di Ether 3 yang bisa mengakses ke YouTube dan Detik. Selebihnya berarti terblokir. Oke. Gimana langkahnya? Kemudian di sini kita akan memblok itu digunakan pada layer 7. Ambil IP firewall, kemudian ada layer 7. Oke, ini untuk membloknya dulu. Misalkan di sini kita bloknya namanya blok DirectXP. Itu adalah perintah yang kita gunakan untuk memblok tadi memblok YouTube dan Detik. Jadi di sini kita ketika perintahnya tanda titik tambah, jadi yang kita blok adalah YouTube dan Detik. Ini kita ketikkan alamat youtube.com, kemudian satu lagi adalah Detik tadi ya, detik.com. kurung awalnya lupa, tambahkan di sini kurung YouTube, kemudian titik lagi, tanda bintang, tanda dolar. Oke, jadi jangan salah-salah nanti sintaknya. Apply. Oke. Ini digunakan. Kalau teman-teman juga melihat lain, misalkan ditambah lagi dengan kompas ataupun lain sebagainya, boleh, tergantung soal nanti latihannya. Kemudian pada filter loop, tambahkan sebuah COM general, kita ambil forward. Protokolnya kita ambil adalah TCP. Tadi di soal kita yang terhubung ke Ether 3, maka kita akan ubah in interface itu kita pilih dari yang ke Ether 3. Pada out interface ini sumber kita tadi adalah dari WLAN. Ini pada column general, China forward, protokolnya TCP, in interface adalah Ether 3, out interface adalah WLAN 1. Kemudian
pada tombol advance, sort address list. Oh, di sini belum masuk ya. Di address list belum kita tambahkan lagi ya. Ini kita biarkan jadi oke. Filter address list belum. Address list. Ayo, di address list belum kita tambahkan dulu yang boleh ke YouTube. Oke, kita buat namanya boleh, terserah kita buat boleh. Di sini nanti akan yang dibolehkan ke YouTube adalah addressnya adalah tadi di soal akses ke YouTube nanti hanya dapat dilakukan oleh salah satu host yang terhubung ke internet melalui Ether 3. Berarti salah satu host yang terhubung ke Ether 3 akan kita di sini kita tentukan IP yang kita tetapkan adalah 192.168 sesuai dengan Ether 3 ya. Ether 3 kita networknya 192.168.22. Titik salah satu host saja yang terhubung ke Ether 3. Perhatikan Ether 3 kita ambil dari nomor IP misalkan 3. Kemudian sudah selesai sampai di sini, apply, oke. Ini adalah yang diberikan akses yang membuka YouTube dan Detik. Oke, pada filter lure ini tadi yang dibolehkan, dan pada layar 7 ini adalah yang akan di blok. Pada filter lure kita tinggal satu tadi yang kelupaan, pada tab advance itu sort address ini adalah yang dibolehkan, dan layar 7 kita pilih yang blokkan. Apply, oke. Kemudian kita lakukan pengujian, seharusnya sudah terblokir. Untuk pengujiannya silahkan dibuka salah satu browser internet, kita ketikkan Detik ataupun YouTube yang telah kita blokir tadi. Untuk pembahasan berikutnya konfigurasi pada PC dan laptop, kita simak video berikutnya. Kita ketemu lagi, bye.